Sekarang kita masuk di dalam penyelidikan yang berikutnya. Penyelidikan yang berikutnya adalah usaha untuk mengejar menjadi Kristen sejati itu ternyata ada dua penugasan besar. Ini saya coba kelompokkan daripada petunjuk-petunjuk yang Ellen G. White sampaikan. Ada dua kelompok besar ya yang Tuhan berikan di dalam pendidikan 40 hari. Jadi 40 hari ini terbagi dua. Ya, ada pembagian di dalam pendidikan ini. Ya, jadi bukan berarti pendidikan 40 hari ini langsung running begitu saja, tapi ada dua pembagian. Ya, kita baca di sini. Catatan. Bacaan ini melengkapi pembahasan tentang proses calon-calon 144.000 dibentuk meninggalkan manusia lamanya, diubah menjadi pekerja-pekerjanya Kristen sejati yang seutuhnya. Ya. Sekarang kita coba lihat. Ya, pembagiannya ada dua, yaitu tugas harian. Jadi di dalam 40 hari itu ada tugas harian yang diberikan. Jadi tidak semua 40 hari itu hanya satu penugasan, tapi ada dua hal, yaitu tugas harian dan ada satu lagi tugas bagaimana menjadi manusia baru. Ini bagian yang kedua. Bagian yang pertama kita baca dulu. Apa benar ada penugasan harian? Mari kita lihat. Apa itu penugasan harian? Ya, kita lihat. Tetapi mereka yang menunggu untuk melihat perubahan mukjizat dalam tabiat mereka, tanpa usaha yang tekun pada pihak mereka untuk mengalahkan dosa. Jadi kalau kita cuma mau tunggu ada mukjizat, tapi kita nggak mau usaha untuk mengalahkan dosa, akan mengalami kecewa. Jadi nggak ada mukjizat untuk Tuhan yang bekerja. Kita leha-leha, santai-santai, nggak berbuat apa-apa, tapi Tuhan yang melakukan perubahan tabiat kita nggak masuk di akal. Ya, perubahan tabiat itu harus kita yang lakukan, bukan Tuhan yang lakukan. Tuhan nanti akan memberikan mukjizat, ya, merubah jadi manusia lama jadi manusia yang baru. Tapi bukan dari orang yang mencintai dosa dirubah sama Tuhan untuk menjadi memusuhi dosa. Itu usaha kita. Usaha kita yang dituntut. Perubahan tabiat itu adalah perubahan yang dilakukan oleh diri kita, bukan Tuhan. Kita baca terus yang dihitamkan saja. Kecuali kita terus-menerus merasa takut, jangan-jangan sifat kita yang lama kembali mengungguli kita, jangan sampai musuh itu akan menemukan perangkap mana kita kembali menjadi tawanannya. Kita memang harus mencari keselamatan kita sendiri dengan takut dan gentar. Jadi kita harus cari usaha sendiri perubahan tabiat itu, bukan Tuhan. Karena Allah lah yang bekerja di dalam dirimu pada kemauan dan melaksanakan kesenangannya yang baik. Pada kemauan dan kelaksanaan kehendaknya yang baik. Dengan kuasa kita yang terbatas, kita harus menjadi kudus dalam lingkungan kita sebagaimana Allah kudus dalam lingkungannya. Jauh kemampuan kita, kita harus menyatakan kebenaran kasih dan keistimewaan tabiat ilahi. Jadi kita laksanakan sesuai kemampuan kita, baru Tuhan lakukan bagiannya. Selama kita nggak melakukan bagian kita, Tuhan nggak mau lakukan apa-apa. Kita harus bertumbuh dalam keindahan rohani setiap hari. Nah ini saya udah kumpulkan sebagai ini tugas harian. Ya, jadi 40 hari itu ada tugas harian dan tugas harian ini harus kita mulai. Ya, mulai dari hari ke hari, bukan kita cuma nungguin aja nanti tahu-taunya langsung diubahkan jadi manusia baru, nggak bisa. Ada tugas harian yang kita lakukan dan tugas harian ini yang membuktikan kita jadi manusia baru atau tidak. Ya, karena manusia baru itu usaha dari kita dan nanti finishing touch-nya baru bagiannya Tuhan. Kita harus bertumbuh dalam keindahan rohani setiap hari. Kita akan sering gagal dalam usaha kita untuk meniru teladan ilahi. Ini yang tadi saya sampaikan kepada Romel, ya. Kita harus sering sujud dan menangis di kaki Yesus. Ya, kenapa? Karena kita sering gagal dalam usaha untuk meniru teladan ilahi. Ya, inilah yang kita punya bagian kita di dalam lambang 40 hari kita. Kita harus lebih sering menangis ini. Karena inilah yang akan membuat tabiat kita itu layak. Dan tabiat inilah yang kita bawa ke dalam kerajaan Daud yang tadi. Bukan jumlah orang yang kita rekrut karena Yeskel pasal 4. Ya.
bukan karena pekerjaan menangis dan apa, karena atas kekejian yang berada di dalam kerajaan sorga, di dalam gereja, bukan. Ya, bukan itu yang membawa kita bisa layak dibawa ke dalam kerajaan Daud, tapi tabiat kita. Terus, oleh sebab kekurangan dan kesalahan kita. Tetapi kita jangan putus asa. Kita harus berdoa lebih tekun, percaya lebih penuh, dan berusaha kembali dengan lebih tekun, teguh, supaya bertumbuh menjadi serupa dengan Tuhan kita. Ya. Ini, kita harus lebih sering menangis di saat-saat 40 hari ini, menangis karena kita gagal. Bagaimana kita bisa serupa dengan Yesus pada hari ini. Inilah tangisan yang kita harus dari hari ke hari. Sampai puncaknya adalah kita bisa serupa dengan Yesus. Kadang-kadang pekerjaan Injil berada dalam bahaya karena membiarkan diri toleran dan memaafkan dosa. Kita lanjut. Pekerjaan Injil kadang-kadang mengadakan bahaya yang besar, ya, oleh membiarkan kesabaran mereka terhadap kesalahan untuk merosot ke dalam toleransi dosa dan sedang berpartisipasi di dalam. Dan demikian mereka terpimpin untuk memaafkan dan meringankan sesuatu yang telah dipersalahkan. Ya, ini yang bikin kita gagal. Ini hal-hal yang begini nih harus kita perangi di dalam 40 hari. Ya, jangan kita punya toleran. Ya, kita baca pelan. Kita baca ulang lagi. Pekerja Injil kadang-kadang mengadakan bahaya yang besar oleh membiarkan kesabaran mereka terhadap kesalahan untuk merosot ke dalam toleransi dosa dan sedang berpartisipasi di dalam. Jadi kita berpartisipasi di dalamnya. Sudah toleran, kita berpartisipasi pula di dalamnya. Ya, ini di dalam 40 hari kita harus tinggalkan yang begini-begini. Ini tugas kita di dalam 40 hari. Ya, penugasan kita di dalam 40 hari. Kita berhenti. Ya, lanjut. Nah, ini tugas harian kita yang berikutnya adalah hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Jangan kamu gembira. Kita jangan hidup di dunia ini malah kita gembira dan hanyut ikut serta di dalam semua aktivitas mereka. Kita baca lengkap. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Saya garis miring ya. Cara hidupmu yang sia-sia kamu warisi dari nenek moyangmu. Jadi ini cara hidupmu yang 3,5 tahun tuh sudah cara hidup yang sia-sia. Di dalam sisa 40 hari ini, kamu harus hidup penuh dengan ketakutan. Ya, jadi jangan lagi kamu punya gaya-gaya hidupmu yang dahulu. Kamu sekarang harus benar-benar merasa penuh ketakutan. Karena apa? Kamu tersiksa berada di tengah-tengah orang-orang yang dahulu kamu sukai. Ya, bukan dengan barang yang panah, bukan pula dengan perak dan emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tidak bernoda dan tidak bercacat. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Oleh dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya, sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Jadi kamu mulai dari lambang 40 hari ini, kita harus berubah menjadi orang yang penuh ketakutan karena kita menumpang di dunia ini. Bukan lagi seperti yang hidup dengan kesia-siaan di masa kita yang diwarisi oleh nenek moyang kita. Kebiasaan-kebiasaan buruk lebih mudah dibentuk daripada kebiasaan-kebiasaan baik. Lebih banyak kesulitan untuk meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk. Nah, jadi dalam 40 hari ini kita harus meninggalkan, ya, kesulitan, akan lebih banyak kesulitan untuk meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk tersebut. Ya. Jadi meninggalkannya itu lebih sulit, tapi untuk dibentuk kebiasaan buruk itu lebih mudah. Nah, sekarang kita harus tinggalkan semua. Ini adalah yang harus kita perjuangkan sebagai tugas harian dalam 40 hari. Kita baca yang berikutnya. Pemaafan, cinta, kesenangan, rasa permusuhan, kesombongan, harga diri, iri hati, cemburu akan tumbuh secara spontan tanpa contoh dan pengajaran. Dalam keadaan
Kejatuhan kita yang perlu dilakukan adalah menyerahkan pikiran dan karakter kepada kecenderungannya yang alami. Dalam dunia alami, tinggalkanlah sebidang tanah sendirian dan engkau akan melihat bahwa ia itu diselubungi dengan onak dan semak berduri. Tapi jika ia itu menghasilkan butir-butir yang berharga atau bunga-bunga yang indah, maka perawatan dan pekerjaan yang terus-menerus harus diberikan. Nah, jadi saudara harus melakukan perawatan, ya. Jadi jangan ditinggal biasa saja, dibiarkan begitu saja. Ini dikasih ilustrasi dari buku Maranatha ini. Kalau sebidang tanah itu dibiarkan begitu saja, tidak dirawat, itu akan tumbuh onak dan semak berduri. Ya, maka kita harus rawat. Ini pekerjaan kita harian. Kebenaran Allah yang diterima ke dalam hati sanggup menjadikan dikau bijaksana untuk keselamatan. Dalam mempercayai dan mentaatinya, engkau akan menerima anugerah yang cukup untuk kewajiban dan ujian hari ini. Ya, kita baca pelan-pelan. Kebenaran Allah yang diterima. Jadi kita harus punya kebenaran. Setiap hari itu harus ada kebenaran yang diterima. Jangan kita tawar-tawar setiap ada petunjuknya nyawa. Kebenaran Allah yang diterima ke dalam hati sanggup menjadikan dikau bijaksana untuk keselamatan. Dalam mempercayai dan mentaatinya, saya kasih besar huruf mentaatinya. Karena mempercayai dan mentaati ini artinya lebih dari sekedar mempercayai. Engkau akan menerima anugerah yang cukup untuk kewajiban dan ujian hari ini. Ujian artinya ada ujian-ujian per hari yang harus kita lalui. Engkau harus merasa bahwa engkau hanya memerlukan secukupnya untuk hari ini. Kalahkanlah musuh untuk hari ini. Sangkalah dirimu untuk hari ini. Berjagalah dan berdoalah untuk hari ini. Peroleh kemenangan dalam Allah untuk hari ini. Kita tidak dapat menghormati Tuhan ketika kita lalai dan acuh tak acuh. Kita tidak dapat memuliakan Dia ketika kita putus asa. Segala sesuatu selain itu harus dinomor duakan. Inilah usaha harian. Ya, kita tidak mungkin bisa kalau kita acuh tak acuh. Ya, ketika kita putus asa. Jadi kita jangan sampai biarkan diri kita tuh putus asa. Kenapa kita putus asa? Karena kita banyak kurang melatih diri. Ya, kita masih terlalu memperhatikan hal-hal yang tadi yang kita baca kehidupan sehari-hari. Kalau engkau mau menjadi seorang saleh di sorga, maka lebih dulu engkau harus menjadi seorang saleh di dunia ini. Ya, ini ya. Yesus tidak mengubah tabiat pada waktu kedatangannya. Jadi kita harus lakukan di sini. Ya, pekerjaan perubahan harus dilakukan sekarang. Kehidupan kita sehari-hari menentukan nasib kita. Cacat tabiat harus disesali dan diatasi melalui rahmat Kristus. Dan tabiat yang sepadan harus dibentuk selagi dalam masa pencobaan ini. Agar kita dilayakkan untuk istana yang di atas. Ya, coba lihat. Cacat tabiat harus disesali. Artinya apa? Artinya kita harus rendah hati. Kita udah belajar bagaimana seseorang yang rendah hati itu bisa menyesali, bisa menyadari akan kesalahannya. Proses dari pertobatan. Mempelajari buku-buku yang ditulis oleh orang kafir yang tidak beragama akan sangat merusak. Dengan berbuat demikian, lalang telah ditaburkan dalam pikiran dan hati. Ini kita baca murid-murid dalam hati murid-murid. Sampai sekarang inilah makanan yang sering diberikan kepada otak. Sementara hanya sedikit pengetahuan mengenai mata pelajaran yang berhubungan dengan kepentingan kekal yang seharusnya mereka mengerti. Talenta waktu sangat berharga. Setiap hari waktu dipercayakan kepada kita dan kita diharuskan untuk mempertanggungjawabkannya kepada Allah. Waktu harus digunakan untuk kemuliaan Allah. Dan jika kita memperpanjang hidup kita, jika kita mendapatkan kehidupan yang diukur dengan kehidupan Allah, kita harus memberikan makan yang murni kepada pikiran. Tidak boleh memboroskan waktu yang seharusnya kita gunakan untuk perkara-perkara yang baik. Ini adalah tugas harian. Ya, banyak lagi tulisan-tulisan yang kita bisa dapatkan dari petunjuk-petunjuk yang Nyonya White berikan. Ini adalah tugas-tugas harian. Mungkin kita lewati.
Nanti bisa dibaca sendiri ya. Nah, sekarang kita coba lihat contoh. Kalau tadi kita lihat amaran-amarannya, sekarang kita coba lihat dari contohnya seperti apa. Contoh pelaksanaan tugas harian, ya, merubah menjadi manusia, dari manusia lama menjadi manusia yang baru. Kita lihat dari contoh seorang Yahya. Mari kita baca. Bahkan Yahya sendiri, murid yang disayangi itu, ya, ini Yahya pewahyu ya, salah satu yang paling baik persamaannya dengan juru selamat bukanlah secara alam memperoleh keindahan tabiat itu. Jadi Yohanes itu, Yohanes Pewahyu, itu yang paling mirip dengan Yesus, dia tidak mendapatkan tabiatnya, perubahan tabiatnya itu secara alamiah, tapi semuanya harus diperjuangkan. Dan perjuangannya itu dilakukan dari hari ke hari, bukan secara mendadak, ya. Sama halnya kayak penugasan harian yang kita bacain. Dia bukan saja membesarkan diri serta menginginkan kehormatan, tetapi juga seorang yang mudah tersinggung dan gampang marah, walaupun kesalahan yang terkecil sekalipun. Jadi karakternya Yohanes Pembaptis, Pewahyu ini persis kayak kita, pemarah, terus suka dihargai, suka, apa maunya dihormati, ya. Hal-hal yang kecil itu dia cepat marah, persis kayak kita. Tetapi karena tabiat Kristus dinyatakan padanya, maka dilihatnya lah kekurangannya. Jadi dia melihat, karena dia bergaul dengan Yesus, dia lihat, ya, dia lihat kekurangannya dan pengetahuannya ini merendahkan dirinya. Jadi pengetahuannya itu membuat dia rendah hati. Ya, bukan pengetahuannya itu tinggi hati, dia jadi rendah hati. Kekuatan dan kesabaran, kuasa dan kelembutan, kelemah lembutan, keagungan dan kelembutan yang tampak di dalam kehidupan anak Allah sehari-hari telah mengisi jiwanya dengan pujaan dan kasih. Ya, jadi hatinya sudah terisi. Karena apa? Karena dia rendah hati. Pengetahuannya itu, ya, pengetahuannya ini merendahkan dirinya. Ya, sehari demi sehari hatinya ditarik kepada Kristus. Ya, jadi dia usaha berhari-hari, jadi bukan usaha secara tiba-tiba. Sampai akhirnya, ya, jadi sampai di ujung pendidikan 40 harinya, pandangannya terhadap dirinya luluh karena kasihnya kepada tuannya. Jadi semua yang tadinya kesombongannya, yang minta dihormati, ya, kan dia akhirnya dibuang ke Pulau Patmos. Apa ada penghormatan di Pulau Patmos itu? Itu sebuah penghinaan sebenarnya. Tapi bagaimana dia ada bersungut-sungut, dia marah-marah, tidak, dia ikhlas, dia menerima. Kenapa? Karena dia sudah selesai pendidikan 40. Kita baca terus. Sampai akhirnya pandangannya terhadap dirinya luluh karena kasihnya kepada tuannya. Tabiatnya yang cepat naik darah, keinginan akan kemuliaan diri sendiri, telah diserahkan kepada kuasa pembentukan yang datang dari Kristus. Ngaruh Roh Kudus telah memperbaharui hatinya. Kuasa kasih Kristus mengadakan perubahan tabiatnya. Inilah hasil yang pasti di dalam persatuan dengan Kristus. Ya, Kristus tinggal di dalam hati, maka semua tabiat akan diubah. Saya besarkan ya, jika Kristus tinggal di dalam hati, maka semua tabiat akan diubah. Roh Kristus, kasihnya melembutkan hati, menaklukkan jiwa, serta melumpuhkan, meluruhkan pikiran-pikiran dan keinginan terhadap Allah dan jika Yohanes Pewahyu dengan karakternya yang seperti tadi, dia bisa dibentuk tabiatnya oleh Roh Kudus. Dengan roh yang sama. Kalau roh itu juga datang kepada kita. Kalau 144.000 dengan karakter yang mirip dengan Yohanes Pewahyu, maka kita pun kalau kita mau sungguh-sungguh melaksanakan tugas harian, maka kita pun juga akan diubahkan dengan tabiat yang sama sebagaimana Yohanes Pewahyu. Jadi tidak ada yang mustahil kalau kita benar-benar Yesus tinggal di dalam hati, kita bersatu dengan Kristus. Sebagaimana kita baca pengalaman Yohanes Pewahyu. Aku mohon agar agen khusus,
Aku mohon agar Roh Kudus mengendalikan pikiran-pikiran kita sepanjang hari. Kata-kata dan tindakan membentuk tabiat. Jadi kita harus jaga tuh kata-kata. Oleh sebab itu kata-kata kita harus bersih, murni, sederhana, namun ditinggikan. Karunia berbicara adalah talenta yang berharga dan Tuhan tidak suka mendengar omong kosong dan murahan dan yang merendahkan derajat, yang bernuansa buruk dan hura-hura. Janganlah ada orang Kristen merendahkan dirinya, meniru dan menangkap tabiat seperti itu dari orang lain. Kata-kata jahat dan bodoh adalah bertentangan dan tidak menyumbang kepada kebahagiaan seseorang. Itu merusak kepada kerohanian. Firman Allah melarang yang seperti itu. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaannya yang baik, dan orang jahat mengeluarkan yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Tapi aku berkata kepadamu, setiap kata-kata sia-sia yang diucapkan, orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Nah, menurut ucapannya engkau akan dibenarkan, atau menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Tapi, boleh geser deh. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata, mengapa kamu memikirkan hal yang jelek, jahat di dalam hati? Yesus membaca hati dan pikiran. Ada saksi yang hadir, yang menelusuri setiap tindakan yang dilakukan. Entah itu baik atau jahat, inilah hidup yang kekal. Ya, jadi kita harus jaga harian kita. Ini tugas harian kita, jaga mulut kita, jaga pikiran kita, jaga kita bergaul. Jangan kita ikut-ikutan orang hina-hina sana, orang hasut sana, hasut sini. Ya, di dewasa ini kalau kita lihat orang-orang itu sudah liar, udah nggak punya rem. Semua kata-kata kasar-kasar sekarang udah seperti kayak sudah menjadi suatu kata-kata yang bebas, biasa. Ya, kita jangan ikut-ikutan. Kalau kita mau jadi calon 144.000, inilah tugas harian kita. Kita rem semua omongan kita. Ya, tadi kita dibilang buah-buah pikirannya orang jahat nanti hasilnya adalah juga jahat. Ya, buah-buah orang baik ada hasilnya pun buah pikirannya adalah hal-hal yang baik. Kalau calon 144.000 itu adalah serupa dengan Yesus, maka tidak akan pernah ada kata-kata kasar keluar dari mulutnya. Orang-orang yang serupa dengan Yesus. Ya, disalah mengertikan, dihina, dianggap lemah, bodoh, aneh, dianggap gila, asing, tidak menyenangkan dan dihindari. Inilah tugas harian. Ini perjalanan harian yang dihadapi oleh si calon 144.000. Disalah mengertikan. Jadi kita tidak mungkin marah. Harusnya di dalam hari-hari ini kita belajar sebagai bagaimana Yohanes Pewahyu. Boleh geser deh lah. Kita coba baca ini untuk 15 menit ya. Ya, habis itu kita lanjut 2 minggu lagi. Ini yang dikatakan dihina, diremehkan, dikecilkan, semuanya ini bunyinya bagaimana? Mari kita baca. Ini semua adalah di dalam bagian penugasan harian. Ya, artinya ini menuju kita mau jadi 144.000, menuju sampai pendidikan akhir 40 hari, kita harus rasakan yang begini ini. Ya, jadi bukan disanjung-sanjung. Kalau kita disanjung-sanjung, kita nggak bakalan berubah menjadi manusia yang baru. Kita harus dibuat seperti ini. Mari kita baca. Sebagaimana halnya pada zaman rasul-rasul, demikian juga sekarang tanpa penerangan roh ilahi, kemanusiaan tidak dapat melihat kemuliaan Kristus. Kebenaran dan pekerjaan Allah tidak dihargai oleh kekristenan yang berkompromi dan mengasihi dunia. Para pengikut Tuhan bukannya berada pada jalan yang mudah dalam kehormatan duniawi ataupun penyesuaian duniawi. Jadi para pengikut Kristus bukan berada pada jalan yang mudah dalam kehormatan duniawi atau penyesuaian duniawi. Jadi kita nggak boleh itu berada di dalam kehormatan dunia atau penyesuaian duniawi. Inilah yang harus kita jalani. Mereka sudah jauh di depan pada jalan pendakian dan kerendahan dan kehinaan. Garis depan para pertempuran pada pertempuran melawan penguasa-penguasa dan penghulu-hulu dunia yang gelap ini. Dan roh-roh jahat di udara. Dan sekarang sebagaimana halnya pada zaman Kristus, disalah mengerti dan dihinakan dan ditindas oleh imam-imam dan orang-orang Farisi pada zaman mereka.
Ini semua isi dari pendidikan 40 hari, saudara. Ya. Engkau tidak perlu menanti peristiwa-peristiwa besar atau mengharapkan kemampuan yang luar biasa sebelum engkau pergi bekerja untuk Tuhan. Engkau tidak perlu pusingkan tentang apa yang akan dipikirkan dunia mengenai kamu. Jadi kita nggak usah mikirin. Ya, mungkin kalau saudara-saudara selama ini biasa dihormati dan segala macam, di dalam perjalanan 40 hari ini kita nggak usah pusing. Kita mungkin disebut lemah dan bodoh, antusias, bahkan gila katanya. Ya. Kita dapat dikatakan tentang kita seperti yang dikatakan tentang Kristus, ia mempunyai setan. Tapi pekerjaan yang telah diberikan oleh Sang Guru kepada kita adalah pekerjaan kita. Kita harus mengarahkan pikiran kita kepada Yesus, bukan untuk mencari pujian atau penghormatan dari manusia, tetapi untuk menyerahkan diri kita kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Dan dia tahu bagaimana menolong mereka yang ketika mengikuti jejaknya dalam kadar tertentu menderita karena celaan yang ditanggungnya. Ia telah dicobai dalam segala hal sama seperti kita, supaya ia tahu bagaimana menolong mereka yang harus dicobai. Naskah tanggal 4 naskah 4 tahun 1883. Ya, mungkin kita tidak dicobai oleh dunia, tapi kita dihina oleh saudara kita sendiri. Ya, karena kita belum berhadapan dengan dunia. Ya, Nyonya, ingat sekali lagi saya sampaikan, Ellen G. White tidak pernah bicara tentang gerejanya. Ellen G. White tidak tahu bahwa akan ada aniaya-aniaya di dalam gereja. Ellen G. White tahunya hanya pekabaran untuk dunia, pekabaran dunia. Jadi kalau ada aniaya, Ellen G. White selalu bicara juga ada aniaya dari dunia. Tapi kita harus paham, karena kita di bawah terang dari tongkat, bahwa aniaya itu hanya di dalam sidang. Jadi kalau ada yang bilang kita gila, dibilang kita aneh, itu adalah orang-orang yang ada di dalam gereja. Kenapa? Karena buah-buah pemahaman kita tentang tongkat gembala kita berbeda dengan pemahaman tongkat gembala yang dipahami oleh mereka. Jadi kita dibilang gila, dibilang aneh. Ya. Karena kita udah kerja puluhan tahun, 28 tahun, ya. Tahu-taunya kita berhenti kerja, itu bodohnya minta ampun. Ya. Ada yang teman-teman yang nanti sudah sampai posisi, sampai direktur lah, terus harus meninggalkan pekerjaan. Ini bagi orang-orang dibilang orang gila. Kerjaan sudah sedemikian mapannya, yang mana orang semua berharap untuk bisa menduduki jabatan itu ditinggal begitu saja. Ini kan orang gila. Kita terus. Lebih baik menjadi seorang yang duniawi daripada seorang Kristen murahan yang hanya dalam pengakuan yang biasa-biasa saja. Beranilah keluar dari dunia ini dan berpisahlah. Jadi butuh keberanian, saudara. Lebih baik Anda aneh dalam anggapan dunia ini, karena Yesus mengasihi Anda lebih daripada dunia ini. Dan kebenaran dengan penganiayaan lebih baik daripada kepatuhan kemakmuran dunia. Inilah hidup yang kekal. Bayangin, ini Ellen G. White sudah nulis dari jauh-jauh hari. Ya. Bayangkan, katanya kita lebih baik Anda aneh dalam anggapan dunia ini. Jadi artinya kita siap untuk menjalankan perintah 40 hari ini. Kita harus siap jadi orang yang dianggap gila, dibilang aneh, dibilang orang yang dihindari lah segala macam. Lanjut, Dela. Tapi kalau kita khawatir tentang hal itu, terus itu jadi masalah bagi kita, terus kita akhirnya tidak mau menjalani 40 hari, itu keputusan ada di masing-masing kita. Cuman kerugiannya adalah di situ. Ya, kita akan kehilangan kesempatan. Semakin besar keserupaan kita dengan tabiat ilahi Tuhan kita, semakin kita disalah mengerti oleh dunia ini. Tuh, lihat. Jadi semakin kita mirip dengan Tuhan, ya, maka semakin kita disalah mengerti oleh dunia ini. Semakin kita datang kepada persekutuan dengan Kristus dan surga, semakin kurang kita bersekutu dengan dunia ini. Karena kita bukan dari dunia ini. Ya, ini perjalanan hari-hari kita, 40 hari. Tapi kalau kita belum menjalani 40 hari, kita masih, enggak tuh, saya biasa aja di kantor. Saya malah dipuja-puja, disanjung-sanjung. Ya, saya malah dihormati di kantor. Nah, artinya saudara belum melaksanakan tugas harian ini, belum Anda lakukan. Kalau saudara sudah lakukan, maka perlahan-lahan saudara jadi orang dianggap aneh. Kenapa?
Karena saudara misalnya tidak lagi baca berita-berita terkini tentang politik, tentang kasus-kasus di masyarakat, saudara udah tutup mata mendengarkan itu. Maka ketika di kantor bicara-bicara, saudara nggak paham. Maka saudara dianggap lah ini orang ngapain aja tiap hari bacanya apa? Kok sampai nggak ngerti sih? Itu kan udah rame banget. Masa sih nggak tahu? Ya, jadi orang-orang di sekeliling kita itu mengerti akan kita. Kita menyediakan banyak bukti bahwa adalah lebih aman menggabungkan diri dengan Allah dan kehilangan kesukaan dan persahabatan dunia daripada memandang kepada dunia ini untuk memperoleh kesukaan dan dukungan dan melupakan ketergantungan kita kepada Allah. Tuhan sendiri telah membuat dinding pemisah antara perkara-perkara duniawi dan perkara-perkara yang dipilihnya dari dunia dan disucikan baginya. Ya, perkara-perkara yang telah dipilihnya dari dunia dan disucikan baginya. Siapa itu? Calon-calon 144.000. Jelas 144.000 orang-orang pilihan. Dunia tidak akan mengakui hal ini. Nah, dunia nggak bakal mengakui ini. Tuhan, tetapi Allah telah membuat pemisahan. Jadi yang tahu hanya Tuhan. Dan dia mau hal ini terjadi. Dalam buku perjanjian lama dan perjanjian baru. Ya, ini ya. Tuhan telah dengan pasti memerintahkan umatnya untuk berbeda dari dunia ini. Dalam roh dan dalam cita-cita, dalam perbuatan. Menjadi bangsa yang kudus. Jadi dari perjanjian lama sebenarnya Tuhan tuh sudah selalu membuat umat Allah tuh berbeda-berbeda sampai di perjanjian baru. Jadi perintah untuk kita berbeda dari dunia ini bukan baru hari ini. Ya, saudara-saudara, bukan baru hari ini. Ini sudah dari kejadian dunia. Tapi dunia nggak ada dulu ya. Adam dan Hawa memang manusia yang pertama. Tapi ketika sudah sampai di Abraham itu sudah. Terus keturunan Abraham yang kita sudah pelajari, keturunan Abraham lah yang memulai akhirnya ada hukum tertulis. Itu akibat pergaulan. Jadi dari awal itu Tuhan sudah melarang kita untuk bergabung, bersatu dengan orang-orang dunia. Ya, sudah memilih terpisah. Tuhan sudah rencanakan untuk terpisah, tapi kita yang membuat persatuan. Ya. Nah, kita baca yang paling terakhir. Perbedaan akan semakin jelas, lebih pasti sementara kita mendekati akhir zaman. Saudara-saudara, sudah ada perbedaan atau belum? Atau semakin sama? Atau semakin mirip? Ya, kalau semakin mirip, masih ada waktu, saudara. Marilah kita berubah. Kita harus tunjukkan ada perbedaan yang nyata antara diri kita dengan manusia sekitar kita. Ya, mau dibilang aneh, mau dibilang gila, mau dibilang segala macam, kita biarkan. Kita harus belajar dari Yohanes Pewahyu. Dia rela, ya. Biasa dia minta dihormati, sekarang dia rela untuk terhina. Ya. Pengikut Kristus harus berusaha untuk meningkatkan moral dunia ini di bawah pengaruh pemberian Roh Allah. Mereka tidak boleh menjadi setara dengan dunia ini. Dan berpikir dengan berbuat demikian mereka boleh mengangkat dunia moral ini. Dalam perkataan, dalam pakaian, dalam segala hal. Harus ada tanda yang jelas antara orang Kristen dan orang dunia. Tanda-tanda yang jelas ini mempunyai pengaruh yang meyakinkan kepada orang dunia. Mereka melihat bahwa anak laki-laki dan anak perempuan Tuhan terpisah dari dunia ini. Dan Tuhan mengikat mereka kepada dirinya. Allah membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasanya. Siapakah yang mau dibangkitkan ke tingkat yang lebih tinggi? Jadi kalau Tuhan mau suruh kita berpisah, tapi kita nggak mau berpisah, kira-kira Tuhan akan berkenan nggak dengan kita? Bukankah kita sudah mendukakan rohnya? Karena rohnya udah bilang kita suruh berpisah, tapi kita nggak mau pisah. Kita udah disuruh pindah ke tempat yang terpencil, berpisah. Kayak tadi Victor udah kasih contoh, orang Buddha aja sadar. Ya, kalau dia mau jadi Shaolin atau dia mau jadi biksu, dia mengasingkan diri, dia memisahkan diri. Dia tidak lagi hidup di tempat lingkungannya yang sebelumnya. Kalau orang Buddha sadar, orang orang Hindu saja tahu, sadar, ya. Bahkan orang Katolik pun sadar kalau mau jadi biarawan biarawati, mereka harus keluar dari lingkungannya. Masa kita calon 144.000 yang sudah dikasih petunjuk Nyonya White ini masih ngeyel saja, masih ngerasa diri mampu merubah diri? Alangkah tidak masuk di akalnya kalau orang-orang yang tidak pakai roh nubuat aja paham bagaimana mereka mau menjadi seorang biarawan, biarawati.
ya seorang biksu, ya seorang Saulin. Mereka aja sadar kok kita nggak mau, ya. Bagaimana hasilnya kalau kita tidak mau? Adakah kemungkinan kita jadi 144.000? Ini semua terjadi di dalam masa prakesusahan yang. Mari kita lanjut. Harus berbeda dengan orang dunia. Nah, ya, lihat. Perbedaan antara orang Kristen dan orang duniawi harus lebih jelas. Ya, tuh. Jadi sekarang kita mendekati pintu kasih yang tertutup ini harus lebih jelas. Ini tugas harian kita. Jangan dianggap ini bukan tugas harian. Ini tugas harian. Bukan baru nanti di ujung 40 hari baru kita berbeda. Tidak, dari sekarang. Ya, karena peristiwa terjadinya 40 hari itu adalah tabungan dari hari demi hari. Ya. Tidak ada orang naik tangga tuh langsung naik tangga ke lantai 10 tanpa dia lewati lantai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Semua orang harus melalui tahapan demi tahapan. Oke, lanjut Dela. Nah, ini kita lihat. Ini mungkin yang terakhir ya. Menjadi seorang Kristen adalah menjadi seperti Kristus. Seluruh kemanusiaan kita, jiwa, tubuh, roh harus dimurnikan, dimuliakan, dikuduskan sampai kita memantulkan gambarnya dan meniru teladannya. Tapi adalah kewajiban kita untuk menjauhkan diri dari segala sesuatu yang akan mengalihkan perhatian kita atau mengurangi semangat kita. Inilah hidup yang harus sepenuhnya percaya, tidak ada keraguan. Lanjut ya. Ya, ini mungkin kita tidak usah baca ya, nanti bisa dibaca 2 minggu lagi lah. Terus kita lewat aja dulu deh. Terus, terus, terus ya. Terus, oke, berhenti dulu. Berhenti dulu yang tadi itu deh. Ah, itu yang tadi aja di bawah tuh. Kita tidak perlu. Nah, kita tidak perlu waspada jikalau jalan kemerdekaan ini tidak penuh dengan pertentangan dan penderitaan. Jadi, saudara lihat, kita tidak perlu waspada jikalau jalan kemerdekaan itu tidak penuh dengan pertentangan dan penderitaan. Artinya, perjalanan 40 hari ini mengerikan, saudara. Mengerikan. Sudah tadi rumah kita diambil, tanah kita diambil, ya, sampai saudara-saudara kita juga dipisahkan dari kita, ya. Jangan kita berpikir, tuh, ini kita baca yang di bagian atas, janganlah berpikir bahwa usaha yang mudah dan biasa saja bisa memenangkan upaya kekal. Jadi jangan kita pikir gampang. Kita tidak perlu waspada. Kalau kita juga baca yang di bawah. Kita tidak perlu waspada jikalau jalan kemerdekaan itu tidak penuh dengan pertentangan dan penderitaan. Jadi artinya sampai disuruh waspada itu artinya ada ujian-ujian yang bisa menjatuhkan kita. Oleh mengapa begitu? Oh, mengapa kita begitu meremehkan dosa? Mengapa begitu sedikit penyesalan? Sebabnya ialah karena kita tidak datang lebih dekat kepada salib Kristus. Hati nurani menjadi dikeraskan oleh karena penipuan dosa. Karena kita tinggal jauh dari Kristus. Ya. Jadi inilah penyebabnya kenapa kok jadi susah. Kita jauh dari. Ya. Itu tadi tugas harian. Nah, ini tugas yang terakhir adalah tugas menjadi manusia baru. Tugas menjadi manusia baru ini adalah tumpukan dari tugas-tugas harian. Ya. Tugas-tugas harian itu dikumpulkan akhirnya menjadi tugas manusia baru. Ini mungkin kita tidak usah baca. Ya, oke, kira-kira demikian. Dela, boleh lihat bagian bawahnya, Del? Kita baca langsung ke kesimpulan, Del. Nah, ini kesimpulannya cuma 2 ya. Manusia baru dibentuk dari usaha akhir dari serangkaian pelaksanaan usaha yang terus-menerus setiap hari mematikan diri sendiri. Bersatu bekerja sama dengan roh Allah menjadi manusia yang baru. Manusia baru tidak dihasilkan dari orang-orang yang tidak mau berusaha,
Tidak ada mukjizat yang disediakan untuk perubahan tabiat. Hanya kesungguhan yang dilakukan dengan tidak terbagi. Sekali lagi, tidak terbagi. Ya. Jadi usaha harian itu harus perlahan-lahan sampai sepenuhnya tidak terbagi. Kalau kita masih terbagi terus, maka ujung 40 hari kita tidak akan menghasilkan manusia yang baru. Oke, kira-kira demikian pembelajaran kita pada sahabat ini. Mari kita tutup, sahabat.